الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah. Wa 'azama lahu hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi wa tabi'i tabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Fa ya jama'atul 'aidin wal 'aidat ittaqullah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan hari raya Idul Fitri. Dengan takbir, tasbih dan tahmid di seantero jagat mengantarkan kegembiraan kita sebagai simbol kemenangan umat Islam atas penempaan sebulan lamanya Ramadan sebagai madrasah ruhaniyah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita sebut Idul Fitri. Id artinya kembali dan fitri adalah kesucian. Idul Fitri mengandung makna berarti kembali kepada fitrahnya manusia, kembali kepada kesucian. Pada awalnya fitrah manusia mampu mendengarkan suara hatinya, mampu mendengarkan suara jiwanya, mampu melihat kebenaran dan kebatilan. Kefitrahannya mengalahkan hawa nafsunya. Namun pada proses perjalanan hidup,
fitrahnya terkotori sehingga tidak tajam lagi mata hatinya. Kemungkaran ia pandang sesuatu hal yang biasa, kebatilan terlihat sesuatu hal yang ringan, kebenaran nampak tertutup oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu hati yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kembali pada orang yang beriman untuk merebut kembali kefitrahan itu, kesucian itu, yaitu dengan tempaan melaksanakan puasa sebulan lamanya. Puasa diharapkan membersihkan jiwa manusia, kalbu manusia dari niat yang buruk, dendam, iri, dengki, adu domba, kefasikan, maksiat, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan akhirnya manusia menyucikan dirinya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Puasa adalah penyucian diri, proses membersihkan diri. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang menyucikan dirinya dan celaka orang yang mencemarinya. Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Dan kelak hadirin berbahagia jiwa yang diterima, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jiwa yang suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang proses penyucian diri pada kehidupan kita sehari-hari, setidaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah tentang proses penyucian diri. Ada penyucian diri lewat mempertahankan akidah, ada yang melalui moral, ada yang melalui harta, bahkan ada yang melalui kekuasaan. Hadirin, yang pertama adalah penyucian diri lewat mempertahankan akidah. Diriwayatkan bahwa Sumayyah beserta suaminya Yasir dan anaknya Ammar rela mempertahankan kesucian dirinya, memeluk Islam walau harus bergelimang darah dan kehilangan nyawanya. Ia dianiaya, dipukuli, dipanaskan di tengah padang pasir yang membakar. Padahal Sumayyah adalah seorang wanita tua renta dan lemah. Sumayyah mampu bertahan. Abu Jahal datang dengan tombak di tangan. Ia memaksanya mengucapkan kata-kata kufur sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita itu, tidak tega dengan penderitaan Sumayyah. Beliau mengutus sahabat untuk menyampaikan bahwa tidak apa mengatakan kufur, namun hatinya tidak. Namun apa yang dikatakan Sumayyah? Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Sesungguhnya Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya dengan iman tidak sanggup mengotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Abu Jahal marah. Ia menusukkan tombaknya ke rahim Sumayyah. Sumayyah mati kehabisan darah dan jadilah orang yang pertama kali syahid di dalam Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, pelajaran yang kedua adalah ada riwayat bagaimana orang mempertahankan kesuciannya dengan membersihkan dirinya dari moral yang buruk. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan Abu Daud menceritakan peristiwa bahwa ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sudah berzina, sucikanlah aku ya Rasulullah. Ia meminta Rasulullah SAW menghukumnya dengan hukuman mati. Namun Rasulullah menolaknya dan menyuruhnya datang keesokan harinya. Esoknya datang lagi meyakinkan Rasul bahwa ia telah hamil. Namun apa kata baginda yang mulia Rasulullah SAW? Pulanglah sampai engkau melahirkan anakmu. Setelah melahirkan, ia datang lagi dengan bayi yang merah yang masih dibungkus dengan kain. Rasul yang mulia menolaknya. Pulanglah, susui anakmu sampai engkau sapih. Setelah sekian lama, ia datang lagi dengan bayi dan sekerat roti. Ini ya Nabi Allah, sudah aku sapih dan ia sudah makan makanan. Nabi SAW menyuruh seorang sahabat melawat anak wanita itu. Beliau menetapkan hukum rajam ketika darahnya membersih dan mengenai wajah Khalid. Khalid memaki wanita itu. Rasulullah murka, celaka kau Khalid. Demi zat beriku yang ada di tangannya, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Sehingga kalau ada pendosa besar bertaubat dengan taubatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Hadirin yang berbahagia, wanita ini demi merebut kembali kesuciannya, tidak sanggup memikul dosa. Ia memilih mensucikan dirinya dengan hukum Islam. Ia memilih bertaubat. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah.
Yang ketiga, ada contoh riwayat tentang penyucian diri lewat harta. Diriwayatkan bahwa Sayyidah Fatimah ketika anaknya Hasan dan Husain jatuh sakit, beliau dan suaminya Ali bin Abi Thalib bernazar untuk puasa 3 hari. Pada saat melaksanakan nazarnya, taulah Fatimah bahwa di rumahnya tidak ada makanan untuk berbuka. Ali bekerja sebagai buruh, yaitu mengambil bulu domba seorang Yahudi untuk dipintal dengan upah 3 sok gandum. Hari pertama Fatimah menyelesaikan 1/3 pekerjaan dan ia memperoleh 1 sok gandum. Ia memasaknya dan membuat 5 potong roti. Tepat ketika mau berbuka, seorang miskin berdiri di pintu rumah. Wahai keluarga Muhammad, aku ini orang miskin, berilah aku makanan. Semoga Allah memberimu hidangan di surga. Fatimah menyerahkan seluruh makanan dan menghabiskan malam itu dalam keadaan lapar. Pada hari kedua dan ketiga terjadi peristiwa yang sama. Hanya kali ini yang muncul meminta tolong adalah tawanan muslimin dan anak yatim. Ketika Ali membawa Hasan dan Husain menemui Rasulullah SAW, Nabi yang mulia melihat cucunya gemetar dalam keadaan lapar, seperti 2 ekor burung kecil yang kedinginan. Hai Abul Hasan, kata Rasulullah, aku sedih sekali melihat kalian. Marilah kita temui Fatimah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Fatimah di mihrabnya. Matanya sudah cekung. Nabi segera memeluknya putrinya, ya Allah, tolonglah keluarga Muhammad yang hampir kelaparan ini. Ketika itu turunlah surat Al-Insan ayat 5 sampai dengan 12. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, dan yang keempat adalah penyucian diri lewat kekuasaan. Orang Islam tidak dilarang berkuasa yang berbahagia. Yang dilarang ialah mencemari kekuasaan dengan kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Menyucikan kekuasaan berarti mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita lihat seorang penguasa yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW, yang dididik hidup dengan tuntutan wahyu dan pedoman sunnah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah yang membagikan harta Baitul Mal hanya kepada yang berhak. Pernah hakil saudaranya meminta lebih dari haknya karena anak-anaknya lagi menderita. Apa yang dikatakan Ali? Datanglah nanti malam, engkau akan kuberi sesuatu. Malam itu Akil datang. Lalu Ali berkata, hanya ini saja untukmu. Akil segera menjulurkan tangannya untuk memegang pemberian Ali. Tidak, tiba-tiba Akil menjerit, meraung seperti sapi yang dibantai. Rupanya ia memegang besi yang menyala. Dengan tenang Ali berkata, itu besi yang dibakar api dunia. Bagaimana kelak aku dan engkau dibelenggu dengan rantai jahanam. Hadirin yang berbahagia, ini adalah penyucian dari lewat kekuasaan, penyucian dari pencemaran kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan. Dan Ali sebagai penguasa memilih hidup sangat sederhana daripada memanfaatkan kekuasaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, menurut sejarah bahwa kunci kesuksesan kepemimpinan baginda yang mulia Rasulullah SAW hanya 2. Yang pertama, bahwa beliau mampu membangkitkan harga diri rakyat kecil dan lemah, membangkitkan kelompok masyarakat yang paling sering direndahkan, dicaci dan dimaki. Dan yang kedua adalah Rasulullah memilih hidup seperti mereka. Hadirin, untuk menumbuhkan harga diri kaum muslimin yang lemah ini, Rasulullah memilih hidup di tengah para hamba sahaya dan orang miskin. Beliau digelari dengan Abul Masakin atau bapaknya orang-orang miskin. Kepada sahabat-sahabatnya yang menanyakan bahwa tempat yang paling baik untuk menemuinya, beliau menjawab, carilah aku di antara orang-orang yang lemah di antara kalian, carilah aku di tengah-tengah kelompok kecil di antara kalian. Hadirin berbahagia, pada suatu kali sahabat Rasulullah SAW menemukan beliau sedang memperbaiki sandal anak yatim. Lain kali beliau terlihat menjahit baju janda tua yang miskin, dan pernah pula beliau makan dalam piring yang sama dengan hamba sahaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, kalau beliau masuk masjid, beliau memilih kelompok orang yang miskin. Di sanalah beliau duduk, digembirakannya mereka, dipeluknya mereka, hingga kadang-kadang Rasulullah tertawa terbahak-bahak bersama mereka. Dalam hadis disebutkan sampai kelihatan gusinya. Lebih-lebih memuji mereka, menghargai mereka di depan umum, sehingga baginda yang mulia menyampaikan kepada Siti Aisyah, beliau memberikan nasihat,
Hai Aisyah, cintailah orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan bergaulah dengan mereka. Tentu Allah akan dekat dengan engkau pada hari kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan lain, beliau berkunjung ke sebuah masjid. Pertama kali yang beliau tanyakan ialah penjaga masjid. Masjid yang sering beliau lihat di sana. Sahabat-sahabatnya berkata, perempuan penjaga masjid itu sudah mati ya Rasulullah 3 hari yang lalu. Rasulullah tampak kecewa. Mengapa engkau tidak kalian tahu? Mengapa aku tidak kalian beritahu? Tanya Rasulullah. Kata mereka, ia adalah sagharuha. Dia hanya orang kecil. Tidak perlu Nabi diberitahu. Hadirin berbahagia, kecil buat mereka, namun tidak bagi baginda yang Rasulullah SAW. Kemudian baginda yang mulia bertanya, tunjuki aku di mana kuburnya. Kesanalah beliau menuju, dan di sanalah beliau sholat. Bayangkan hadirin berbahagia, betapa mulianya contoh yang diajarkan Nabi. Rasulullah SAW bagi si miskin lebih mulia daripada raja-raja dan sepanjang hidupnya. Menurut riwayat, Rasulullah tidak pernah mengunjungi makam raja-raja, tetapi sebaliknya di atas makam penjaga masjid itu beliau berdoa. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena Rasulullah tahu bahwa sebagian sahabatnya masih menderita. Beliau memiliki hidup seperti mereka. Beliau terkadang berhari-hari menahan lapar. Beliau tidur di atas tikar yang kasar, dianyam oleh tangannya sendiri, dan sering tampak pada pipinya bekas-bekas tikar itu. Umar bin Khattab pernah meneteskan air mata, terharu melihat Rasulullah hanya diperlengkapi dengan gharibah atau wadah air dari kulit dan roti yang sudah menghitam. Ia memiliki hidup sederhana. Dengan cara inilah hadirin berbahagia, Rasulullah mengangkat derajat orang miskin, orang lemah, dan orang tertindas. Dengan cara inilah Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk membela mereka yang lemah, miskin, dan tertindas, kita harus membangkitkan dahulu harga diri mereka sebagai manusia. Hadirin, aidin, aidat yang berbahagia, ingatlah sabda Rasulullah SAW. Orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda-janda dan orang-orang miskin adalah seperti pejuang di jalan Allah, dan seperti orang yang terus-menerus sholat malam dan terus-menerus puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang bangun di waktu pagi dan berniat menolong orang-orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, baginya ganjaran seperti haji mabrur. Hamba yang paling dicintai oleh Allah ialah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia, dan amal yang paling utama ialah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman, menutup rasa lapar, membebaskan dari kesulitan, atau membayarkan hutang. Hadis riwayat Al-Asqalani dalam Sahih kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin berbahagia, semoga kita dikumpulkan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Hidayahnya selalu menyertai di tengah keadaan kita, bimbingannya selalu mendampingi di tengah kealpan kita. Nilai puasa adalah supaya membalikkan kefitahan kita, kesucian kita, penyucian lewat akidah, penyucian lewat moral, penyucian lewat harta kita, dan bagi para pemimpin adalah penyucian diri lewat kekuasaan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum lil jamil mu'min wal mu'minat wal muslimin muslimat astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah wa bihamdi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum sallallahu bil ma'an. Fa ya jama'atul 'aidin 'aidat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rahmat-Nya selalu menyertai kita, keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, serta bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, terima kasih
Terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Nikmat yang telah Engkau berikan kepada anak-anak kami, keluarga kami, bimbing kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Dosa-dosa yang disebabkan kelalaian panca indera kami, dosa-dosa kepada kedua orang tua kami, dosa-dosa kepada guru-guru kami, dosa-dosa kepada keluarga kami, dosa-dosa kepada tetangga kami dan teman-teman kami, baik yang terasa atau tidak terasa, disengaja atau tidak disengaja, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Allahumma ya Allah, bimbing kami, keluarga kami, para pemimpin-pemimpin kami dan wakil-wakil kami ya Allah kepada jalan-Mu yang benar. Jadikanlah cahaya-Mu ya Allah sebagai pijakan dalam setiap tindakan dan kebijakan. Lindungi kami ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah akhir zaman menuju Majalengka, Lampung Said, Jabar Istimewa menuju Jawa Barat yang lebih maju serta bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami pada golongan hamba-hamba-Mu yang selalu mensyukuri nikmat-Mu. Ingatkan kami ketika kami lupa, bangunkan kami ketika kami lalai. Terimalah segala kesudahan kami, ampuni ketika kami terpeleset, lapangkan dan berkahi rezeki kami dan hidup kami menuju keselamatan dan kebahagiaan kehidupan baik di dunia dan akhirat. Allahumma ansur muslimi Palestin, wansur ikhwan mujahidi Palestin, wahlid yusal yahudil mu'tadin al-ghasibin. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang di Palestina, para pejuang Palestina ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah para penjajah Yahudi dan bala tentaranya. Robohkan simpul-simpul kekuatan mereka. Syatti samlahum, mazid jam'ahum, zalzil aqdamahum, wadamir diyarhum, wa alqi fi kulli ru'ba, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabal qabri wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bagi masyarakat Majalengka mau bersilaturahmi dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, disematkan sebentar menuju gedung Pendopo Majalengka. Sekali lagi ke masyarakat Majalengka kepada silaturahmi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, mangga di atas Asopin menghati Pendopo Majalengka. Abang ditebus. Ayo kan dari pakai non bisa aku. Ayo di itu. Iya ketemu. Nah, gitu ya. Nenek sini, Nak. Foto video.
Lah. Apa namanya? Ya. Mana sama sih foto ya, Pak? Foto duluan. Jadi hangat sih dekat. Langsung. Wah, kena mau jadi. Itu. Ada. Ayah mana? Itu di depan. Apanya lagi bergaya dulu?